chapter pertama buku kita ya. Eh, saya pasang di Learn juga yang udah saya coret-coret ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat warna kuning-kuning ini juga ya. Tapi buku Haikin ini ditulisnya cukup baik ya. Sehingga bagian-bagian yang penting dia udah kasih italik dan seterusnya ya. Bapak Ibu kalau mau baca cepet ya, cari baca subbab-subbabnya, terus cari bagiannya italik ya. Dengan demikian aja udah menyerap sangat banyak dari buku Haikin ya. Terus lihat contoh-contoh perhitungannya sih, example-example dia untuk memahami mekanik matematikanya ya. Nah, Haikin mulai dengan pertanyaan, apa itu sinyal? Jadi sinyal itu definisinya apa sih? Nah, jawabannya gampang. Sinyal itu adalah fungsi dari satu atau beberapa variabel yang merepresentasikan informasi ya, misalnya tegangan, arus, ya, fungsi terhadap waktu bisa gitu ya, atau fenomena fisik ya, misalnya tadi jembatannya goyang, dia goyangnya seberapa besar dan apa seberapa lama gitu ya, atau frekuensinya seberapa tinggi, itu semua sinyal ya. Jadi apapun bendanya ya, pesawat, jembatan, kapal, bangunan, itu kalau kita bisa ekstrak matematika, kita bisa tulis dalam bentuk sinyal. Nah, sistem itu apa? Sistem definisinya sederhana juga. Sistem adalah entitas ya, atau black box atau apapun ya, apa yang kita bisa gambarkan secara matematik. Sistem itu memanipulasi sinyal yang masuk dan menghasilkan sinyal-sinyal keluaran ya. Jadi kalau secara sederhana gambarnya cuma kayak gini doang ya, ada box ini sistem, terus ada sinyal input, dia ngeluarin sinyal output ya. Nah, tapi semua sistem kita di dalam apa teknik ya seperti itu. Misalnya kalau kita punya sistem komunikasi ya, Bapak Ibu biasanya punya sinyal informasi masuk ke transmitter. Transmitter ini biasanya nyocokin sinyalnya supaya bisa ditransmisikan ke medium ya. Kalau sinyalnya digital, dia deretan 1010 gitu. Terus dia harus diubah supaya cocok misalnya masuk ke kabel ya, berarti jadi tegangan tertentu. Kalau dia mau ditransmisiin radio, dia dirubah jadi gelombang radio. Kalau dia ditransmisinya jadi cahaya di fiber optik, dia harus dirubah jadi cahaya. Jadi transmitter ini merubah sinyalnya supaya secara fisik itu cocok untuk mediumnya ya. Terus habis itu dia ditransmisikan ke udara atau ke medium kabel atau ke air atau ke apa aja, itu biasanya disebutnya channel. Nah, channel ini melakukan operasi matematika ya sebagai sistem yang mendistorsi sinyal kita. Lalu tapi sinyal kita sedemikian rupa terdistorsi masih nyampe ke receiver. Tugasnya receiver ini biasanya adalah ngebalikin sinyalnya. Jadi dengan cara menebak apa yang terjadi di channel, diestimasi, terus di reverse efeknya. Terus si receiver ini juga tahu transmitter ini ngapain karena ini temennya. Lalu dengan menegasi efek-efek itu, dia bisa mengembalikan sinyalnya ke yang aslinya. Kalau noise atau distorsi itu nggak terlalu besar, biasanya peralatan telekomunikasi itu bisa ya menangkap estimasi dari message sinyalnya yang cukup dekat dengan message sinyal yang dikirimkan. Ya, jadi seluruh problem telekomunikasi ini sebenarnya seperti ini aja, kerjaan engineer telekomunikasi. Tinggal di tengah-tengahnya ini modeling matematikanya kita supaya jalan. Ya. Dan salah satu model matematika yang paling penting adalah yang disebut konvolusi. Nanti di beberapa bab ke depan Bapak Ibu belajar konvolusi ya. Itu adalah ketika sinyal masuk ke dalam sistem, operasinya itu bukan penjumlahan, perkalian, tapi konvolusi itu tadi, sehingga sinyal keluarannya adalah konvolusi antara sinyal input dengan sistemnya. Ya. Nah, sehingga pasti di UTS akan ada soal konvolusi ya yang akan keluar dan Bapak Ibu harus menghitung operasi konvolusi itu. Tapi itu nanti di bab berikutnya kita lihat lebih mendetail. Nah, di zaman sekarang ini ya kita tantangannya juga adalah sistem dan sinyal kita berubah ke digital. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat TV-TV kita tadinya yang apa gendut itu TV analog ya. Sekarang hampir nggak ada lagi yang dijual ya. Semua TV-nya flat dan semua itu di digital semua ya. Nah, sinyal analog itu kan dan sistemnya lebih tua ya, jadi lebih sederhana. Kalau dia mau berubah jadi digital, ada processing tertentu yang harus terjadi ya. Ada tiga ini ya yang ditulis oleh Haikin ya. Prosesnya yang pertama adalah harus ada sampling. Sampling itu artinya sinyalnya yang tadinya terdefinisi di semua waktu harus disampling, dipilih titik-titik waktu tertentu aja, sehingga datanya itu
tidak terdefinisi pada semua waktu ya, sehingga sinyalnya jadi diskrit. Di sini ada ilustrasinya ya Bapak Ibu. Jadi ini Haikin memang banyak cerita-cerita tentang berbagai sistem ya, termasuk sistem yang dikirim ke luar angkasa dan sebagainya, sistem elektronika. Saya pengen tunjukin sinyalnya sih, yang diskrit sama yang kontinu ya. Nah, ini jadi sinyal yang kontinu itu notasinya Haikin selalu seperti ini ya. X fungsi T misalnya ya. Dan sinyalnya terdefinisi untuk semua T. Tapi kalau kita sampling sinyal itu ya bisa jadi sinyal diskrit. Seperti ini ya. Sehingga sinyalnya itu tidak terdefinisi pada semua titik waktu, melainkan hanya pada N tertentu saja. Sehingga sumbu X-nya ini jadi N notasinya Haikin nih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat persamaan matematika sebagai fungsi N, udah pasti itu sistem atau sinyalnya diskrit. Dan Bapak Ibu perhatikan juga, Haikin selalu menulis X fungsi N dengan kurung siku kalau dia diskrit, dan dengan kurung biasa ini kalau dia kontinu. Ya, dan notasinya Haikin ini konsisten nih. Sehingga Bapak Ibu kalau lihat soal di ujian dan terbiasa dengan buku Haikin ini, Bapak Ibu langsung tahu, oh ini sinyalnya diskrit, oh ini sinyalnya kontinu. Oh saya harus melakukan konvolusi yang diskrit atau kontinu hanya dengan melihat soalnya aja. Ya. Nah, jadi ini membiasakan diri sih terhadap yang diskrit dan yang kontinu ya. Nah, masalahnya adalah dari yang analog itu kontinu ya, berubah jadi diskrit itu proses pertama yang harus dilakukan adalah sampling. Jadi sampling itu membuat sinyalnya hanya pada titik data tertentu saja ya. Lalu proses kedua, ini ya saya naik lagi. Proses kedua adalah kuantisasi. Ya, jadi proses pertama sampling, proses kedua adalah kuantisasi. Nah, kuantisasi ini adalah di sumbu Y, tidak semua titik juga akan kita ambil, melainkan hanya titik-titik tertentu aja. Ya, nah, ada berapa titik itu tergantung dari representasi digital dari sistem kita. Kalau kita punya 2 bit, kita bisa punya 4 level ya, karena ada 00, 01, 10, 11. Kalau kita punya 3 bit, bisa ada 8 level. Kalau kita punya 4 bit, bisa ada 16 level. Ya, kalau kita punya 16 bit misalnya, nah itu cukup halus tuh di sumbu Y-nya. Ya, tapi kalau kita punya 32 bit lebih halus lagi ya. Tapi artinya adalah di sumbu Y itu nilai sinyal kita itu nggak terdefinisi semua halus ya, melainkan cuma di titik-titik tertentu sih. Itu namanya kuantisasi prosesnya. Ya. Lalu proses yang terakhir adalah coding. Karena sistem digital itu cuma beroperasi dengan 1 dan 0. Nanti titik kuantisasinya di sumbu Y itu kita coding. Sehingga di titik tertentu itu sebenarnya sinyal digitalnya apa ya. Misalnya di titik itu sinyalnya adalah 000. Di titik yang lain dia 010 dan seterusnya. Tergantung berapa bit yang kita punya. Jadi ada 3 proses ini nih untuk merubah sistem atau sinyal analog ke digital. Sampling, sumbu X-nya disisir, kuantisasi, sumbu Y-nya yang disisir, dikuantisasi ke titik tertentu, dan coding, merubah titik-titik di sumbu Y-nya menjadi deretan 1 dan 0. Ya. Ini nanti belajar lagi sih di komunikasi digital atau apa ya, tapi itu basic banget ya, bahwa sinyal yang analog kalau mau jadi digital, salah satu operasi yang dilakukan yang paling penting sampling ya. Nanti di bab 3 dan bab 4 kita konsentrasi dengan problem sampling itu ya. Tapi ada 2 efek lain lagi yaitu kuantisasi dan coding. Nah, ini ada diagram blok yang Bapak Ibu akan sering berurusan juga, apalagi nanti kalau belajar dasar sistem kontrol ya. Jadi sistem-sistem itu bisa disusun demikian, misalnya saya punya plan lalu mengatur satu output tertentu, tapi outputnya saya feedback lewat sensor, misalnya suhu ya atau ketinggian atau tekanan. Lalu sensornya ini setelah mengukur sinyalnya ini mengirim hasil pengukurannya sehingga perbedaannya dari sinyal kontrol dan sinyal kesalahan ini feedback bisa ada error tertentu yang dilempar lagi ke controller sehingga suhunya atau tekanannya atau apapun ini yang saya mau kontrol bisa saya sesuaikan dan pelan-pelan mendekat ke titik kontrol yang kita inginkan. Ya, jadi ini sistem kontrol feedback semacam ini ada di pabrik, ada di pesawat, ada di mana-mana yang kita ingin sistemnya bisa ngincar ke titik tertentu ya. Tapi berarti kalau ada sinyal dan sistem yang seperti ini kita bisa matematikakan, terus kita bisa nggak peduli sistemnya bentuknya apa, selama kita bisa hitung, kita bisa misalnya memformulasikan stabilitas dari sistemnya atau menghitung karakteristik sistemnya, seberapa cepat dia ngejar titik yang dia kejar itu dan seterusnya. Ya.
Jadi idenya kuliah kita ini sebenarnya bisa buat telekomunikasi, bisa buat sistem kontrol ya, sistemnya bisa roket, bisa MEMS semacam ini, komponen elektronika ya, bisa apa robot yang dikirim ke Mars ya, lalu bisa juga gambar digital ya, yang harus difilter tertentu, itu problem sinyal sistem juga ya untuk image processing. Ada sinyal otak ini misalnya ya, ini sinyal dari neuron ya, baik di apa binatang mamalia seperti monyet atau manusia sebenarnya selalu mengeluarkan sinyal-sinyal elektrik yang bisa kita ukur ya. Demikian juga otot-otot kita ya. Ini juga sinyal EEG ya. Lalu apa sistem-sistem itu bisa banyak ya macam-macam. Ini karena bagian introduction dari bukunya Haikin. Dia banyak cerita hal-hal itu Bapak Ibu bisa lihat dan bisa baca ya. Nah, tapi kita ingin masuk ke dalam bentuk-bentuk sinyal ya. Bapak Ibu udah lihat sinyal yang kontinu dan discrete ini ya. Saya ingin tunjukkan beberapa operasi sinyal yang sangat basic yang di apa bahas oleh Haikin sedikit ya di bab 1 ini. Nah, ini ada berbagai sinyal juga ya. Bapak Ibu perhatikan kalau ditulis XT ini berarti continue ya. Ini fungsi kosinus biasa. Kalau XN ini discrete gitu ya. Jadi sinyal sinusnya itu bisa disisir sehingga dia jadi titik-titik begitu ya karena apa sinyalnya discrete ya. Nah, ini salah satu operasi yang bisa kita lakukan ya. Ini istilahnya time scaling. Jadi kalau ada fungsi xt ya continue karena fungsi t, kalau kita kalikan t-nya menjadi 2t ya, berarti dia waktunya itu bergeraknya lebih cepat. Untuk mencapai titik satu ini dia cuma perlu waktu setengah kalinya ya, sehingga kalau kita lihat kurvanya sinyalnya itu seperti apa menyusut gitu karena waktunya lewatnya lebih cepat. Tapi kalau T-nya ini kita scaling, kita kali setengah, maka waktunya ini jalannya lebih lambat seolah-olah ya, sehingga mencapai titik satu ini perlu 2 detik gitu. Kalau ini tadi 1 detik ya. Sehingga dengan cara demikian mengalihkan T-nya dengan faktor tertentu, kita bisa scaling lebih rapat atau lebih renggang sinyalnya. Ya, idenya seperti itu. Nah, bagaimana kalau sinyalnya discrete ya? Misalnya sinyal XN ini yang di sebelah kiri, kalau di scaling jadi 2 kali lipat ya, maka kan dia lompat waktunya lebih cepat ya. Jadi dari titik nol nih dia langsung lompat ke 2, lompat ke 4, lompat ke 6 sehingga sinyalnya jadi yang sebelah kanan ini nih. Ada sinyal yang ke skip gitu karena waktunya jalannya lebih cepat ya. Jadi ini ide operasi sinyal yang bisa dilakukan yaitu time scaling. Tapi ada operasi yang lain yaitu yang cukup penting juga reflection. Ya, jadi kalau saya punya sinyal seperti ini X fungsi T, kalau saya T-nya saya jadikan minus ya, X minus T, maka yang berarti sinyal yang bagian positif ini bergerak ke arah negatif, lalu bagian yang negatif ini bergerak ke arah positif sehingga sinyalnya itu jadi cerminannya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat fungsi yang tadinya XT jadi X minus T, berarti secara visual sinyalnya itu saya cerminkan terhadap subu Y. Ya. Ini nanti jadi penting untuk operasi konvolusi nih. Makanya di bab satunya Haikin memperkenalkannya operasi-operasi penting ini. Nah, operasi penting yang lain ya adalah menggeser sinyal, ya time shifting. Jadi kalau saya punya sinyal kotak kayak gini ya, XT, ini sinyal kontinu kotak, terus saya rubah jadi XT minus 2, maka sinyalnya bergeser 2 satuan ke kanan. Ya, ini juga apa? Operasi sinyal yang basic ya, karena semua sistem itu ada delay. Jadi gimana sih cara matematikanya nulis delay ya? Bahwa sinyalnya itu keluarnya belakangan 2 detik kemudian. Ini dengan cara shifting ini nih. Jadi kalau X T minus 2 sinyalnya geser ke kanan 2 satuan. Kalau saya mau geser ke kiri ya, artinya sinyalnya keluar lebih cepat. Ini jadi X T plus 2. Dia sinyalnya geser ke kiri. Gitu ya. Jadi ini operasi-operasi basic buat sinyal ya. Tapi Haikin tuh pingin kita supaya lihat notasi matematikanya ini bisa kebayang sinyal itu ngapain gitu ya. Dan ini basic banget ya. Nah, ada satu komplikasi sedikit ya. Kalau saya misalnya punya sinyal kayak gini ya, YT sama dengan X2T tambah 3. Berarti ini ada scalingnya, T-nya dikali 2, terus ada shiftingnya ditambah 3.
pertanyaannya adalah untuk baca operasi sinyal yang kayak gini, sinyalnya saya shifting dulu atau saya scaling dulu. Dan hasilnya beda ya. Jadi kalau yang benar ya, sinyalnya itu saya shifting dulu. Jadi kan ada 2T plus 3 ya. Artinya saya tambah 3 dulu, artinya geser ke kiri 3 satuan. Terus habis itu baru saya mampatkan, saya scaling karena T-nya saya kali 2. Jadinya habis saya geser, terus saya mampatkan, berarti dia makin deket ke 0. Ya, yang tadinya titiknya di 3, ini tengah-tengah kotaknya sekarang jadi di 1,5. Kalau saya operasinya kebalikan ya, saya mampatkan dulu ke titik 0, ini saya scaling dulu, terus baru saya geser 3 satuan ke kiri, hasilnya beda loh. Sinyal akhir ini sama yang di atas ini hasilnya beda. Yang benar adalah yang atas, ini proper order, yang bawah ini incorrect. Ya jadi untuk scaling sama shifting yang terjadi bersamaan ditulis matematikanya, yang dilakukan adalah shiftingnya duluan baru scalingnya. Karena hasilnya bisa beda. Ya. Jadi ini kayak aturan main kalau dikali sama ditambah yang mana yang lebih prioritas kali duluan ya. Cuman kalau ini di shifting sama di scaling yang mana yang prioritas shifting duluan baru di scaling ya. Nah, karena kalau ujian atau apa open book ya Bapak Ibu nggak usah menghafal ya, tinggal baca bagian buku ini lagi ya kalau sampai bingung terus bisa lihat Haikin menjelaskannya seperti apa. Ya. Nah, itu beberapa bagian yang penting ya. Lalu di 1.6 ini Haikin menjelaskan beberapa sinyal yang elementer. Ya, ini saya pengen perkenalkan ya. Kalau sinyal eksponensial ini Bapak Ibu udah sering lihat ya. E pangkat faktor tertentu dikali T begitu ya. Sinyal kosinus atau apa yang ada di rangkaian listrik juga Bapak Ibu udah sering lihat ya. Basically ada amplitudonya, ada omega frekuensinya, lalu ada fasanya. Tapi ada sinyal-sinyal yang bisa bikin Bapak Ibu shock kalau nggak pernah lihat ya. Dan itu justru yang penting ya. Oh, ini juga rumus Euler ini saya perkenalkan sedikit ya. Kalau Bapak Ibu lihat B pangkat E J omega T, Bapak Ibu yang udah belajar analisis kompleks tahu bahwa J ini adalah bilangan kompleks ya. Lalu E pangkat J omega T ini bisa dijembreng jadi seperti ini ya. Bisa menjadi cos omega T plus V ditambah J bagian kompleks A sin omega T plus V gitu ya. Jadi artinya kalau ada bilangan kompleks semacam ini, berarti saya tuh melihat ada komponen sinyal kosinus dan sinus yang bersamaan. Terus sinyal sinusnya ini bagian kompleks dari sinyal totalnya, gitu ya. Ini matematika gitu biasa aja sih, ya kayak baca notasi musik lah. Pokoknya ini adalah ini karena ada Bapak Euler dulu yang udah membuktikan hal ini, gitu ya. Nah, tapi secara visual seperti apa sih? Secara visual ya, kalau kita punya uh, apa plane kompleks plane ini ya, bidang kompleks ya, kita ngelihat kosinus sama sinus itu ya, seperti seolah-olah ada pendulum yang berputar ini ya. Kalau sinyal sinus ya, dia mulai dari 0, terus dia berputar ke 90 derajat, terus ke 180 derajat, terus dia balik lagi ya sampai 0 lagi gitu ya. Ini kita melihat goyangan bilangan kompleks ini sih yang lagi berputar. Terus kalau kita jembreng ke belakang, kita bisa lihat sinusnya gitu ya. Sehingga ini semacam visualisasi terhadap rumus matematika ini. Ya, sehingga kalau kita mau lihat sinus, kita bisa tulis dalam bentuk E pangkat J omega tertentu itu. Ya, ini penjelasan di Haikin seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat sinyal ya yang saya modulasi, misalnya kalau teman-teman yang di telekomunikasi ya, sinyal itu dimodulasi sama carrier. Kita bisa bayangkan carriernya itu punya pendulum yang berputar dengan frekuensi tertentu itu tuh. Ya, sehingga kalau berputar yang makin cepat frekuensinya makin tinggi, kalau amplitudonya makin kecil berarti power sinyalnya makin sedikit, terus fasanya dia ada di sudut berapa itu menjadi fasa sinyalnya gitu. Jadi kita jadi punya visualisasi kalau kita mau tulis matematikanya bisa pakai rumus E pangkat J omega T itu tadi ya. Nah, ini tapi janji saya ingin memperkenalkan fungsi-fungsi yang unik-unik ya. Yang pertama, fungsi yang penting dan akan muncul sering juga di ujian-ujiannya karena fungsinya basic adalah step function ini. Notasinya adalah U fungsi N ya untuk yang diskrit, dan U fungsi N ini definisinya adalah pada saat titiknya lebih kecil dari 0, semua nilai sinyal itu 0, tapi pada saat 0 tiba-tiba kayak saklar itu jadi on. Nilainya 1,
terus satu terus sampai tak terhingga. Ya. Sehingga cara nulis notasi matematika kayak gini. UN dan UN ini artinya khusus ya. Kalau Bapak Ibu lihat U, maksudnya ini adalah step function ini. Ya. Jadi UN ini adalah nilainya satu pada saat semua N ini lebih besar dari nol. Pada saat N-nya lebih kecil dari nol, nilainya nol. Ya. Jadi nulis sinyal yang kayak gini, nulis matematikanya kayak gini di atas. Ya. Kalau dia continue, ada versi continuenya kayak gini, UT. Ya, sinyal unit step function juga. Ini kalau di bawah nol dia nol, begitu di titik nol kayak saklar dinyalain, tuk gitu ya, terus satu terus. Nah, karena banyak sinyal digital dan saklar-saklaran kita itu berfungsinya kayak gini ya, sehingga kita perlu bisa nulis matematikanya dan bisa menghitung dengan sinyal-sinyal kayak gini. Ya, makanya Haikin memperkenalkannya dan nulis matematikanya kayak gini. Lalu ada sinyal kotak ya. Jadi kalau kita punya sinyal kotak, bisa kita tuliskan di dalam dua penjumlahan sinyal UT. Ya. Misalnya ada ini kan sinyal UT yang digeser ya ke kiri minus setengah satuan. Lalu ini sinyal UT yang digeser ke kanan setengah satuan. Terus kalau saya bilang ya, saya punya sinyal X2T ini dikurangi X1T, maka saya dapat sinyal kotak ini nih. Ya sehingga saya bisa tuh nulis XT sinyal kotak ini sebagai X2T minus X1T. Ya jadi dengan menjembreng sinyal-sinyal UT tertentu yang saya geser-geser, saya tulis gitu ya, saya bisa bikin sinyal-sinyal kotak ini ya sesuka saya. Gitu ya, cara nulisnya seperti itu. Ya. Nanti kalau lihat-lihat soal ujian, terus lihat UT yang dijumlahin, dikurangin, itu sering logikanya adalah menghasilkan sinyal-sinyal kotak dengan bentuk tertentu sih. Ya, dan ingat lagi di example yang ini nih untuk operasi sederhananya. Ya. Nah, lalu ada sinyal unik yang lain ya yang harus Bapak Ibu juga berkenalan ya malam ini di pertemuan pertama kita adalah sinyal yang disebut sinyal delta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingat Ben Underwood tadi yang buta tapi bisa melihat dengan telinga, sinyal yang dia keluarkan dari mulutnya itu sinyal decakan itu sinyal delta ini. Jadi terdefinisinya cuma di titik nol ada sinyal, di titik semua yang lain nggak ada. Jadi kayak ledakan-ledakan gitu. Ya. Dan banyak sinyal di dunia ini sifatnya ledakan-ledakan ya. Kalau orang main drum, stuck, 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 itu ledakan. Ya, even orang main piano ya, kalaupun ada nada tertentu, tapi piano itu adalah senar yang dipukul. Ya, begitu dia pukul, dia ada bunyinya teng, terus habis itu habis, gitu ya. Jadi sinyal delta N ini sangat penting karena menjelaskan berbagai fenomena. Kalau diskrit, dia nulisnya delta ini huruf Yunani ya, delta sebagai fungsi N, N-nya kurung siku ya karena diskrit ya. Terus nulisnya kayak gini, delta N 1 ketika N yang sama dengan 0, 0 untuk semua N yang tidak sama dengan 0. Ya. Nah, yang lebih rumit adalah fungsi delta yang kontinu. Nah, ini agak agak bikin shock ya kalau pertama kali kenalan. Tapi konsepnya adalah kalau saya mau nulis delta yang kontinu ini ya, yang saya pentingkan ya adalah energi deltanya ini nih di titik nol energinya berapa? Saya mau energinya itu satu satuan unit. Tapi energi itu apa sih? Energi itu adalah sesuatu besaran yang di bawah sinyalnya ini. Itu adalah besar powernya ya. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan sinyal delta T ini yang kontinu ya adalah seperti seolah-olah Bapak Ibu punya sinyal kotak. Tapi power di bawahnya ini tuh kalau saya jumlahin, saya integral besarnya satu. Nah, lalu sinyal kotak ini saya sempitin sedemikian ya. Karena dia sifatnya letusan. Cuman ada di titik nol doang ya. Saya sempitin supaya berhimpit di titik nol. Pada saat kotaknya berhimpit di titik nol, nggak ada ketebalannya sama sekali, maka kotaknya ini mencelat sampai tak terhingga ke atas. Ya, jadi secara amplitudo sebenarnya sinyal delta T yang kontinu ini amplitudo tak terhingga nih. Cuman kan ngitung amplitudo tak terhingga itu nggak ada gunanya ya secara matematika ya, bikin runyam gitu ya. Sehingga yang didefinisikan oleh sinyalnya adalah yang penting integralnya ini, jumlah energinya dari minus tak hingga sampai tak hingga terhadap sinyal deltanya, saya jumlahin terhadap waktu, ini sama dengan satu. Jadi dengan demikian maksudnya powernya itu satu. Terserah panjangnya sampai tak terhingga nggak apa-apa, tapi kalau saya hitung energinya, powernya itu satu. Jadi definisi untuk delta T yang sinyal kontinu agak lebih rumit ya. Dibilangnya adalah delta T sama dengan 0
untuk semua T yang bukan nol. Jadi di luar titik T sama dengan nol nilainya nol semua. Tapi di titik nol nilainya adalah kalau saya integralkan deltanya sama dengan satu. Ya, tapi kalau saya lihat, saya tanya berapa sih fungsinya, ini tak hingga. Ya, cuman yang saya pentingin adalah kalau saya jumlahin, saya deltakan, saya integral, energinya itu nilainya satu. Ya. Nah itu sinyal-sinyal penting ya. Dan Bapak Ibu berkenalan dengan sebagian dari sinyal yang sangat penting buat band Underwood itu yang bisa melihat dalam kegelapan ya. Nanti di bab berikutnya Bapak Ibu mungkin baru jadi paham ya kenapa sinyal delta ini jadi penting buat si band Underwood ya, karena dia punya efek tertentu terhadap sistem-sistem yang dilewati oleh sinyal yang semacam ini. Ya. Nah sampai di sini dulu malam ini. Ada pertanyaan nggak buat Bapak Ibu? Ini udah lewat sedikit dari jam 9. Ada pertanyaan? Pak, Iya izin Pak. bertanya, Pak. Iya Pak. Saya ingin bertanya mengenai perihal absen, Pak, yang tadi saya tanyain. Kan tadi saya ada perubahan absen tuh, Pak. Perubahan mata kuliah. Iya. Nah, sama Ibu Julinda info terakhir suruh mengikuti dan saya belum ada attendant buat sinyal sistem, Pak. Iya, berarti saya catatkan aja dulu karena Bapak masih di dalam prosesnya itu sama Bu Julinda ya, belum ada di Iya, OPCS, di Moodle iya. juga belum ada. Jadi namanya di Moodle tuh saya nggak bisa ngeklik absensi juga buat Pak Hmm, Munawar. Cuman saya iya, catat Pak. aja bahwa Pak Munawar hadir dan ada recording ini juga membuktikan kehadiran Pak Munawar. Nanti kalau proses di OPCS sama Moodle ya udah selesai, nama Pak Munawar akan muncul sih. Oke, Pak. Ya, Eh, Terima kasih, Pak. sama-sama Pak. Kalau saya mau nanya, Iya Bu. kalau misalnya sinyal delta itu atau sinyal yang square itu yang ditambahin itu masuknya dalam kategori apa ya Pak sebenarnya? Itu ada jenis-jenis sinyal kah? Gitu. Tadi kalau misalnya time scaling, time shifting, sama reflection itu kan dia masuk operasi ya. Jadi Betul, sinyalnya bisa ditambahin, bisa betul. dipercepat, bisa di reflection kayak gitu. Nah Iya, kalau iya. sinyal delta, sinyal eh, kotak tadi itu, maksudnya itu Jenis-jenis masuk sinyal. jenis sinyalnya ya. Iya, karena Gitu. kalau Terus, iya, oke. Terus kalau misalnya reflection itu nanti kira-kira gambarannya bakal dipakai di mana ya, Pak? oh nanti Maksudnya kalau reflection itu. kalau kita belajar konvolusi ya, salah satu operasi yang penting yang harus terjadi untuk konvolusi adalah di reflection sih, Bu. Jadi ini sebenarnya si Haikin ngasih kita gambaran operasi-operasi seperti apa yang mungkin. Nanti di bab 2 kita baru lihat operasi itu jadi apa tergabung dalam apa satu proses sinyal tertentu gitu. Itu tadi yang Ibu tanyakan ya, sinyal kotak, sinyal delta itu masuknya ke subbab yang ini nih. Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan orientasinya, ini sebenarnya lagi ngomong apa? Lihat subbab gedenya Haikin. Ya ini elementary signal termasuk sinyal kotak sama sinyal delta itu tadi. Sinyal kotak itu UT, itu unit step function ya. Ada sinyal lagi yang tadi saya lewatkan ya, tapi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Termasuk sinyal elementer juga adalah sinyal ini. Sinyal ini sekalian ya, karena udah ditanyain, saya tunjukin aja ya. Eh, di bagian akhir tadi ya, setelah sinyal delta. Yang agak sentral sih memang sinyal delta ya, tapi ada lagi nih yang penting. Bentar ya, mana ya? Sinyal rem. Jadi apa? Nah ini rem function ya. Notasinya R ya karena rem gitu. Kalau U itu unit step function, kalau delta ya sinyal delta ya. Nah rem ini itu kayak gini nih sinyalnya. Jadi pada saat nol dia masih nol, tapi terus dia naik dengan slope-nya sama dengan satu. Ya sehingga nulisnya kayak gini ya. R-nya sama dengan T pada saat T lebih besar dari nol. Kalau T lebih kecil dari nol nilainya nol gitu. Nah, ini untuk yang continue. Kalau untuk yang discrete nulisnya gini, Rn sama dengan N pada saat N lebih besar dari nol, pada saat lebih kecil nilainya nol ya. Jadi ini juga termasuk basic ya, artinya kalau saya punya tombol gitu ya, terus tombol itu memberikan percepatannya naik, terus terus naiknya satu gitu ya, terus saya eksekusi gitu ya, sinyalnya kayak gituan tuh. Jadi itu termasuk juga yang kadang-kadang muncul di dalam sistem-sistem yang cukup basic ya.
Mudah-mudahan menjawab Bu Belinda. Ada pertanyaan susulan nggak? Belum ada sih, Pak. Oke, Oke. thank you Terus ya kalau Bu. misalnya kan tadi, sorry lagi Pak. Iya, Sorry, iya. dari tadi kan dari analog ke digital kan itu ada 3 step sampling, kuantitasasi sama coding itu. Iya. Nah, jadinya kalau saya simpulin dari 3 step ini nanti akan diperlukan operasi-operasi sinyal gitu untuk jalanin itu atau gimana, Pak? Iya, jadi eh, si Heikin itu memperkenalkan problem apa mengubah sinyal analog ke digital itu ya karena dia dari awal beroperasi dengan dua jenis sinyal ya, sinyal yang kontinu fungsi T dan sinyal yang diskrit fungsi N. Nah, masalahnya yang satu itu diajarkan yang diskrit. Kebanyakan buku-buku signal sense system kadang-kadang cuma menghandling yang kontinu aja dengan asumsi orang nanti paham sendiri yang diskrit. Karena yang diskrit mirip, padahal nggak seperti itu juga gitu ya. Nah, Haikin itu termasuk buku yang baik karena dia memperkenalkan keduanya sekaligus. Tapi terus jadi dia ngutang ya. Sistem yang kontinu itu kalau mau berubah jadi yang diskrit diapain sih? Nah, makanya dia menjelaskan itu harus disampling, harus di quantization, harus di coding. Karena zaman kita ini zaman digital. Memang sinyal sistem yang di alam itu analog sih. Telinga kita ini analog ya. Makanya dari komputer kalau mau didengar lagi sama telinga lewat speaker itu jadi sinyal analog lagi. Tapi semua peralatan kita, HP, komputer itu semua digital tuh. Sehingga sinyal-sinyal itu bergerak ya dari dunia analog ke digital, terus dari digital balik lagi ke analog. Nah, ini ada prosesnya. Terus si Haikin itu memperkenalkan dua-duanya sekaligus. Ini ada dua jenis nih, sinyal yang digital sama yang diskrit itu sama yang kontinu. Tapi berpindah dunianya prosesnya kayak apa. Dia merasa berhutang, dia harus jelasin dikit. Nanti proses samplingnya kita belajar lebih detail lagi di bab 3 dan bab 4. Karena pada saat itu kita harus paham konsep frekuensi itu. Ya, jadi bab 1 sama bab 2 ini sinyal-sinyalnya dalam fungsi waktu semua. Karena kalau kita gambar sinyal, biasanya misalnya kalau kita membayangkan sinus itu fungsi waktu ya. Tapi kalau pemain musik misalnya, kalau dia bunyiin alat musik, dia konsepnya itu ini frekuensinya berapa gitu ya. Nah, untuk pindah dari dunia waktu ke dunia frekuensi itu ada operasi matematikanya juga yang baru bisa diperkenalkan belakangan sih bab 3 sama bab 4 itu. Tapi karena dia dari bab satu udah memperkenalkan yang diskrit sama kontinu, dia rasa dia perlu juga tuh menjelaskan prosesnya itu tadi yang 3, bagaimana mengubah sinyal analog jadi digital. Gitu sih, Bu. Oke, Pak Ian, thank you. Thank you juga pertanyaannya. Thank you, Bu, udah berupaya bertanya-tanya karena ini apa menolong kita untuk jadi lebih paham kalau baca Haikin lagi. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah? Kalau nggak ada, nanti saya pasang recordingnya di Learn. Saya lempar juga ke grup WA supaya teman-teman yang nggak bisa hadir bisa mengikuti. Terus Bapak Ibu boleh nyobain kuisnya ya. Terus bisa coba paham atau enggak ya terhadap kuis yang sesi 1 itu. Ya. Thank you Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.